Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahu Ndak Sanak, acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang perbedaan rantau dengan merantau, atau merantau dan pengertian daerah rantau di Minangkabau. Pengen tahu apa perbedaan rantau dengan merantau dan pengertian daerah rantau di Minangkabau? Apa saja sejarahnya? Mari kita nonton video berikut sampai selesai. Dan buat sanak yang belum subscribe dulu biar dapat informasi terbaru tentang channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan topik berikut. Pengertian daerah rantau di Minangkabau. Orang Minangkabau sejak zaman dahulu suka berpergian. Mereka pergi meninggalkan kampung halaman, kadang-kadang sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Bahkan dalam waktu yang lama, mereka pergi ke daerah lain untuk menambah pengalaman, menuntut ilmu, dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Karantau madang di hulu, babuah bunga balun. Karantau bujang dahulu, di rumah paguna balun. Arti dari pantun di atas itu, anak laki-laki yang sudah dewasa di Minangkabau memang dianjurkan pergi merantau. Bedanya rantau dengan merantau dalam bahasa Indonesia, rantau adalah tanah atau nagari, tempat mencari penghidupan dan peluas daerah Minangkabau. Sedangkan merantau maksudnya adalah pergi ke negeri lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Makanya orang Minang ada di mana-mana, bahkan ada yang jadi raja dan presiden di negara lain. Pergi ke negeri lain artinya pergi keluar dari Luhak nan Tigo sebagai pusat alam Minangkabau. Sampai di negeri yang ditujui, mereka tetap menggunakan adat Minangkabau dan suku asal. Kemudian pada waktu tertentu mereka pulang untuk melihat kampung halaman dan menjumpai sanak keluarga yang telah lama ditinggalkan. Pada zaman dahulu, bila seorang tinggal di luar Luhak nan Tigo, dikatakan merantau, dan tempat pemukimannya dinamakan daerah rantau. Jadi rantau Minangkabau adalah daerah yang terletak di luar Luhak nan Tigo. Daerah rantau Minangkabau. Penduduk Luhak nan Tigo sebagai pusat daerah Minangkabau. Sejak dahulu orang Minang suka merantau daerah baru yang mereka tempati, dijadikan daerahnya sendiri. Di tempat baru itu mereka membentuk kehidupan baru seperti di tempat asalnya. Akhirnya daerah rantau itu termasuk daerah Minangkabau juga. Tiap-tiap Luhak itu mempunyai daerah rantau tertentu. Penduduk Luhak tanah datar pergi mencari daerah rantau ke arah timur, tenggara, dan barat. Daerah rantau sebelah timur adalah daerah sepanjang aliran Batang Hari Rantau. Batang Hari Rantau ini disebut Rantau Batang Hari, dan Puncak Jambi 9 Lurah. Selain itu ada lagi daerah rantau sepanjang aliran Batang Kuatan. Rantau ini disebut juga Rantau Nan Kurangan Aso Duo Puluh, yang artinya rantau yang kurang 20. Nagari di Rantau Kuatan ini dibagi dalam 5 kelompok. Nagari itu adalah Ampek Koto di Hulu, Limo Koto di Mudiak, 3 Koto Lubuk Rau, 3 Koto di tengah,
dan Ampek Koto Iliang. Daerah rantau tanah datar ke arah Tenggara adalah rantau pesisir panjang. Rantau ini dinamakan juga rantau Bandar Sapuluh. Sekarang ini rantau pesisir panjang menjadi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan rantau ke arah barat disebut Ujuang Darek Kapalo rantau dari Luhak Tanah Datar. Ujuang Darek Kapalo rantau merupakan daerah pembatasan antara Luhak Tanah Datar dengan daerah rantaunya. Daerah itu antara lain Anduriang Kayu Tanam, Bukuak Kapalo Ilalang, Sicincin, dan Tobo Pandangan. Itulah daerah rantau Luhak Tanah Datar. Sekarang kita masuk ke daerah rantau Luhak Agam. Penduduk Luhak Agam merantau ke arah barat dan utara, mulai dari Pantai Tiku sampai ke Pantai Air Bangis. Ke arah utara Bonjol Kumpulan, Lubuk Sekapiang, Merau, dan lain-lain. Luhak Limo Pulau Koto daerah rantaunya adalah ke arah timur dan utara. Daerahnya mencakup Kampar kanan dan Kampar kiri yang meliputi Manggilang, Tanjung Balik, Panggalan, Koto Alam, Muaro Peti, Sialang, Rokan Gunung, Bungsu, Muaro Takuih, dan lain-lain. Jadi daerah rantau Luhak Nantigo menggambarkan peluasan atau perkembangan wilayah Minangkabau. Dengan demikian, daerah Minangkabau lebih luas dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sekarang. Dengan kata lain, penduduk daerah-daerah rantau itu pada mula berasal dari penduduk Luhak Nantigo dan mereka tetap mengadat istiadat dari daerah asalnya. Banyak lagi daerah-daerah yang termasuk daerah rantau Luhak Nantigo yang tidak ada sebutan di atas, tetapi termasuk wilayah alam Minangkabau. Semua daerah rantau Minangkabau dikenal dengan sebutan rantau nan tujuh jurai yang terdiri dari: pertama, rantau Kampar Sembilan; kedua, rantau Kuatan; ketiga, rantau Tujuh Koto; keempat, rantau Catinan Baligo; lima, rantau Tiku; enam, rantau Pariaman; tujuh, rantau Nagari. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel ini. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya diberi kekuatan untuk melawan Zionis Jahanam. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.